Pemirsa, tahun 2024, tahun pemilihan legislatif itu kalau terang lihat di kalender memang masih lama. Tapi sejatinya itu sudah di depan mata. Kenapa? Karena tahun depan, tahun 2023 itu sudah tahun politik. Oleh karena itu, sekarang waktu yang tersisa ini adalah kesempatan terang untuk memilah dan memilih siapa calon yang nanti akan terang usung sebagai penyambung terang pelidah di gedung Dewan yang terhormat sana. Kenapa ini kita mau bilang teman-teman? Karena kita dengar dan kita lihat sendiri sekarang di sosial media sudah banyak bakal calon atau yang berniat untuk mencalonkan diri sebagai orang penyambung lidah atau penyampai aspirasi di DPR nanti. Tapi jangan salah pikir, jangan salah tanggap pemirsa. Kenapa? Karena kita bukan politisi. Kita juga tidak ada sama sekali niat untuk mencalonkan diri sebagai apapun itu. Jadi buang jauh-jauh tuh pikiran itu. Kenapa ini kita mau bilang? Karena ini penting sebagai edukasi pendidikan politik kepada masyarakat menurut kita. Nah, begini teman-teman. Nanti di Kampung Patorang akan banyak calon yang akan mencalonkan diri. Akan banyak bendera berwarna-warni nanti bendera yang akan muncul di Kampung Patorang di tahun 2023 sampai tahun 2024 nanti. Nah, di Kampung Patorang nanti pemilih akan terpecah-pecah menjadi setidaknya menurut kita 4 golongan. Yang pertama, orang akan memilih berdasarkan kedekatan emosional dan kekeluargaan. Dia akan memilih, ini kok kita pe saudara, kita pe utat kok ini, ini kok kita pe tamang, ini kok kita pe kenalan baik, ini kok sobat tamang lama dengan kita, jadi kita mau pilih pada dia. Itu. Yang kedua, orang akan memilih berdasarkan garis partai. Nah, ini kok kita pe partai di sini, jadi kita mesti mau pilih apa yang kita pe partai ada usung, begitu. Yang ketiga, orang akan memilih berdasarkan analisa dan pertimbangan yang matang. Dia akan memilih bahwa ini kita pe calon ini punya kemampuan, punya kapasitas, punya kapabilitas untuk menyambung kita pe aspirasi nanti. Nah, yang keempat dan ini yang paling bahaya, orang akan memilih berdasarkan fulus yang diberikan. Ini yang paling bahaya pemirsa. Kenapa? Karena percaya Jo bahwa orang yang membeli suaranya berarti dia sebenarnya tidak memiliki kemampuan apa-apa untuk duduk sebagai anggota DPR. Dia hanya punya kemampuan finansial. Nah, akhirnya dia cuma duduk-duduk, diam, dan dapat duit di gedung Dewan sana. Nah, terus bagaimana dong terang cara mau pilih? Apa-apa DP kriteria? Nah, ini kita mau bahagi. Ini menurut kita. Nah, coba pemirsa lihat, kita ini ada di mana? Kita ini ada di salah satu lokasi yang ada di Tanoyan. Kenapa saya berada di sini? Karena ini kita mau bilang ya, 99,99% masyarakat di Hulu Ongkang ini adalah masyarakat penambang. Jadi kuncinya itu. Yang pertama, pilihlah nanti calon anggota DPR yang akan menyambung torang pe aspirasi, menyampaikan torang pe aspirasi di Dewan sana. Orang atau calon yang concern di bidang sosial ekonomi, khususnya tambang. Nah, begini, ini kita mau kasih bocoran. Sebenarnya tambang rakyat itu sudah disiapkan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Tetapi sayangnya selama ini belum ada anggota dewan ataupun melalui anggota dewan mendorong pemerintah kabupaten untuk mendorong pemerintah provinsi agar tambang rakyat di Desa Tanoyan Bersatu maupun sekitarnya itu bisa direalisasikan segera. Ini penting saudara-saudara, penting sekali pemirsa. Kenapa? Ingat, tahun 2024 nanti diprediksi Indonesia akan mengalami resesi ekonomi dan harga-harga pertanian, harga-harga komoditas pertanian nanti akan turun, kecuali komoditas tambang yaitu emas. Oleh karena itu, jika masyarakat kita tidak memiliki legal standing, tidak memiliki wilayah pertambangan rakyat yang berizin, maka imbas ekonominya akan sangat terasa. Polisi mau dusu-dusu patorang, aparat penegak hukum akan mau dusu-dusu. Kenapa? Karena torang tidak memiliki izin. Jadi, satu, pilihlah orang yang concern di bidang pertambangan, yang akan memperjuangkan wilayah pertambangan rakyat atau WPR, dan dia juga tahu caranya seperti apa untuk merealisasikan itu. Yang kedua,
pilihlah calon anggota DPR yang concern nanti memperhatikan juga bidang pendidikan. Kenapa? Karena kita tahu bersama bahwa sekarang pendidikan di Bola Mongondo itu sangat tertinggal. Nah, ini kesalahan dari mana? Kesalahan dari orang semua. Karena tidak adanya satu sistem pendidikan yang terintegrasi dari hulu ke hilir, dari dinas sampai ke sekolah-sekolah. Coba orang perhatikan, ada enggak anggota-anggota dewan yang ketika memberikan sambutan di pesta, selain mau menyanyi, ada enggak yang memberikan misalnya satu ide, gagasan, ataupun penyampaian program tentang bidang pendidikan? Tidak ada. Tidak ada. Ada enggak anggota dewan selama ini yang memperhatikan bahwa pendidikan di Sulawesi Utara ini atau khususnya di wilayah Bola Mongondo ini sudah terjadi degradasi, menurun kualitasnya. Nah, ada enggak anggota dewan yang concern di bidang itu? Tidak ada. Padahal itu sangat-sangat penting, pemirsa. Oleh karena itu, dua itu DP clue. Carilah orang yang concern di bidang sosial ekonomi, yaitu wilayah pertambangan rakyat. Dan yang kedua adalah calon yang concern di bidang pendidikan.